Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fatma Armita dari Pendidikan Agama Islam NPM 1804010045. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktikkan mengajar dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10, bab 10 dengan tema fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yuk, sekarang anak-anak bisa duduk yang rapi dulu supaya kita bisa memulai pembelajaran. Oke, baik. Sudah duduk yang rapi ya semuanya? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kita pada hari ini memulainya dengan berdoa. Salah satunya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bab fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu, siswa dapat menjelaskan kembali tentang peran hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu, siswa mampu menganalisis fungsi dan kedudukan hadis di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan tentang contoh-contoh hadis di dalam Al-Quran. Anak-anak, coba sekarang Ibu pengen tahu nih, seberapa paham sih kalian tentang hadis? Yuk, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, coba silakan Fani. Ya, Bu, jadi hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai sumber Islam, Bu. Betul, lebih tepatnya hadis itu mencakup semua perkataan, perbuatan, ketetapan, dan juga persetujuan dari Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Untuk itu, sebagai umat muslim, kita semestinya dapat memahami peran hadis di dalam Al-Quran. Karena kita tidak bisa mentah-mentah menyerap apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Karena tidak semuanya bisa dipahami secara langsung dengan kontekstual. Yuk, teman-teman, sekarang kita buka bukunya bab 10 tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sejak zaman dahulu sampai hari ini, para ulama telah bersepakat bahwa hadis itu menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Hadis merupakan penjelas dan perinci bagi Al-Quran. Kemudian, fungsi hadis itu adalah untuk menafsirkan apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang sekiranya belum jelas. Hadis dan Al-Quran sendiri menjadi sumber pengetahuan untuk Islam. Orang yang boleh menafsirkan hadis ini tidak boleh sembarangan, harus orang-orang ahli dan juga orang-orang yang memiliki ilmu yang berkaitan. Maka dari itu, pada hari ini kita semua akan membahas lebih dalam tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Silakan teman-teman, bukunya boleh dibaca dahulu selama 10 menit. A few moments later. Baik teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silahkan Fani. Bagaimana perbedaannya antara bayan tafsir dan bayan tasyrik, Bu? Ayo, yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Fani? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Jadi menurut saya perbedaan keduanya itu, kalau bayan at-tafsir lebih menekankan pada batas-batas hukum yang sudah ada, sedangkan bayan at-tasyri' yaitu mewujudkan sebuah hukum yang belum ada yang dijelaskan dalam Al-Quran secara eksplisit.
Bagus, tepat sekali jawabannya. Yang lainnya, ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi? Saya, Bu. Silahkan, Siti. Bagaimanakah semestinya sikap seseorang yang berpegang teguh pada sebuah hadis? Oke, yuk, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan, Fani. Jadi mungkin bisa kayak mengamalkan perilaku yang tertuang dalam hadis itu sendiri, Bu. Misal kayak sebelum sholat kita berwudu gitu. Gitu sih, Bu. Oke, boleh. Mengenai hal tersebut juga diterangkan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Bagus sekali ya tanya jawab hari ini. Sekarang silahkan teman-teman bisa membuat peta konsep secara singkat. Ibu kasih waktu 5 menit. A few moments later. Yuk silahkan sekarang siapa yang sudah selesai? Ada yang mau maju lebih dahulu untuk menunjukkan hasilnya? Saya, Ibu. Boleh, silakan. Anak-anak yang lain bisa diperhatikan terlebih dahulu ya. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang peta konsep yang saya buat, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama yaitu bayan at-takrir, yang kedua yaitu bayan at-tafsir, yang ketiga yaitu bayan an-nasah, dan yang keempat yaitu bayan at-tasri'. Nah, yang pertama yaitu bayan at-takrir itu fungsinya menetapkan atau menguatkan. Nah, bayan yang kedua yaitu bayan at-tafsir itu fungsinya memberikan tafsiran. Bayan yang ketiga yaitu bayan an-nasah fungsinya mengubah atau membatalkan. Dan yang terakhir yaitu bayan at-tasri' yaitu fungsinya memberi kepastian hukum. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Boleh kembali duduk. Terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu, fungsi dari hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tasyrik, dan juga bayan an-nas. Kemudian, kesimpulan lainnya yaitu, hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Dan juga yang terakhir mengenai perilaku seseorang yang teguh terhadap hadis, tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Bagus. Oke, sekarang coba Lisa jelaskan tadi pengertian dari fungsi hadis itu yang bayan at-takrir artinya apa coba? Menetapkan dan juga memperkuat dari apa yang diterangkan dalam Al-Quran, Bu. Tepat sekali. Silakan untuk tugas rumah bisa dikerjakan soal uraian di akhir bab ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sekiranya pembelajaran hari ini dapat kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.